Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman Daniel Sembiring dengan NPM 237550006 dari program studi akuntansi perpajakan semester 5, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Untuk slide pertama bisa dilihat bahwa struktur organisasi pemerintah daerah terdiri dari PPKD dan juga SKPD, di mana PPKD ini merupakan pejabat pengelola keuangan daerah dan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah. Untuk PPKD sendiri, ini adalah sebuah entitas pelaporan di mana satu kabupaten atau kota hanya terdiri dari satu PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah. Sementara untuk SKPD ini adalah entitas akuntansinya. Jadi SKPD di sini adalah selaku pengguna anggaran, sementara PPKD bertindak sebagai pengelola dan bendahara umum daerah atau BUD. Jadi dalam satu kabupaten atau kota itu hanya ada satu PPKD dan terdiri dari beberapa SKPD. Dalam struktur yang bisa kita lihat di sini, SKPD itu adalah dinas-dinas yang ada, misalnya dinas daerah, lalu lembaga-lembaga lain, Badan Polisi Pamong Praja, serta mencakup juga kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya. Sementara untuk PPKD-nya sendiri itu adalah sekretaris daerah atau bendahara daerah, yang dimana bisa dilihat di sini dalam lembaga teknis daerah pada poin 9, di mana terletak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Jadi nantinya untuk pelaporan eksternal, maka seluruh SKPD yang ada tadi yang terdiri dari berbagai dinas-dinas yang ada akan dikonsolidasi menjadi satu pelaporan utama, yaitu outputnya adalah laporan keuangan daerah. Di mana di sini juga terdapat hubungan antara PPKD dan SKPD. Ini hubungannya adalah kantor pusat dan juga kantor cabang atau bisa kita kenal dengan head office dan juga branch office. Untuk akunnya sendiri, ini ada akun resiprokalnya, di mana disebut dengan rekening koran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKSKPD, dan juga rekening koran PPKD atau rekening koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, di mana pada RKSKPD ini RK PPKD ini dianggap sebagai ekuitas, dan pada RK PPKD RKSKPD ini dianggap sebagai aset. Baik, selanjutnya kita dapat melihat definisi pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. Di mana bisa dilihat di sini adalah pendapatan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Jadi secara simpelnya, kalau ada uang yang masuk itu tidak perlu dibayar kembali, itu dianggap sebagai pendapatan atas dasar cash basis. Untuk klasifikasi pendapatan LRA sendiri ini ada 3, ada pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD, ada pendapatan transfer, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah, di mana PAD ini sendiri terdiri dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain sebagainya yang bersifat sah. Lalu untuk pendapatan transfer ini sendiri contohnya adalah dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan lain sebagainya. Lalu ada juga dana transfer dari pemerintah pusat, transfer dari pemerintah provinsi. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain sebagainya. Ada prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA ini. Yang pertama, pendapatannya ini secara umum atau secara general, dia diakui pada saat telah di-store ke rekening kas umum daerah. Lalu ada koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi, koreksi-koreksi ini contohnya atas pendapatan yang tidak normal. Apa saja contoh untuk pendapatan tidak normal? Ya seperti transfer pemerintah pusat yang melebihi yang seharusnya, itu yang harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada pengembalian yang sifatnya normal, itu sistemik ya, dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya yang dicatat sebagai pengurang pendapatan. Lalu akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Artinya di sini ketika kita melakukan suatu transaksi lalu ada biaya yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut, itu dihitung dengan nilai brutonya atau nilai kotornya, tidak hanya dihitung dengan nilai netonya saja.
Untuk selanjutnya kita akan melihat definisi dari pendapatan LO atau operasional. Ini merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Mungkin hampir sama definisinya dengan LRA, di mana di sini dia menggunakan accrual basis, tetapi hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali. Ini sifatnya dia menambah ekuitas. Di mana klasifikasi pendapatan LO ini sendiri ada pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Untuk prinsipnya sendiri, prinsip dari pendapatan LO ini dia diakui saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, pendapatan direalisasi karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Nah, bisa dilihat di sini untuk LRA dan LO sendiri ini memiliki kode-kode akun tertentu yang sudah ditetapkan oleh setiap pemerintah secara nasional juga ya. Jadi untuk kode 4 itu untuk pendapatan LRA, untuk 5 itu untuk belanja, 6 itu untuk transfer, 7 itu untuk pembiayaan. Sementara untuk LO sendiri, akun dengan kode 8 itu adalah pendapatan LO, dengan kode 9 itu adalah beban. Nah, untuk pencatatan pendapatan yang diterima PPKD, untuk jurnal operasionalnya sendiri, ini dicatat RK PPKD pada pendapatan LO. Itu sejumlah yang dikeluarkan. Lalu untuk jurnal LRA-nya sendiri ini dicatat sebagai perubahan SAL pada pendapatan LRA. Untuk contoh selanjutnya, ketika ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan, di mana kita catat di LO ini sebagai kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Untuk LRA-nya juga sama, yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Lalu bagaimana dengan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD? Itu dicatat sebagai RK PPKD di debit pada kas di bendahara penerimaan. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Untuk jurnal LO-nya sendiri ini RK PPKD itu di debit sebesar 1,2 triliun. Pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun di kredit. Lalu untuk jurnal LRA-nya sendiri, perubahan SAL itu di debit 1,2 triliun. Dan untuk di kreditnya adalah pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Lalu untuk contoh selanjutnya, ketika diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO yang pertama, kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta di debit. Lalu pada pendapatan retribusi daerah, Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta di kredit. Untuk jurnal LRA-nya sendiri, ini ada perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA, masing-masing sebesar 60 juta debit dan kredit. Contoh yang ketiga adalah ketika Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta. Kita mencatat rekening koran PPKD di debit sebesar 60 juta, lalu kita kredit kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Nah, dia disajikan pendapatan LRA ini di laporan realisasi anggaran. Kalau untuk LO sendiri disajikan itu di dalam laporan operasional. Selanjutnya adalah materi akuntansi piutang, di mana di sini akuntansi piutang sesuai dengan pengertian piutang sebagai hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Yang dimana hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan pemerintah daerah. Misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang sendiri ada dua pada umumnya. Yang pertama ada piutang pendapatan, yang kedua ada piutang lainnya, di mana piutang pendapatan ini bisa berasal dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan pendapatan lainnya. Untuk piutang lainnya sendiri, ini adalah piutang bagian lancar tagihan jangka panjang. Nah, pengakuan piutang ini pada saat apa? Pada saat telah diterbitkan surat ketetapan, misalnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan lain, dan sebagainya.
Lalu setelah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan, itu adalah saat pengakuan piutang itu sendiri. Lalu untuk pencatatannya itu sendiri, dia menggunakan kode akun 1 dan 8, di mana kode akun 1 itu adalah piutang yang diletakkan di sebelah debit, lalu kode akun 8 adalah pendapatan operasional, itu LO, dicatat di sebelah kredit. Nah, piutang ini sendiri dia disajikan sebagai aset lancar di neraca. Misalnya nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam kurun waktu 12 bulan ke depan, berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Lalu aset lancar yang diungkapkan pula dalam CALK. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Maka kita akan mencatat piutang pajak sebesar 600 juta pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Nah, bagaimana ketika dia sudah membayar pajaknya tersebut, maka kita akan mencatat sebagai pemerintah kas di KS daerah pada piutang pajak sebesar 600 juta. Lalu untuk LO-nya sendiri kita akan catat itu sebagai perubahan sal pada pendapatan pajak daerah LRA. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah LRA itu dicatat apabila transaksi kas ada yang masuk dan ada yang keluar. Sementara Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.